Assalamualaikum, mungkin video ini saya tujukan kepada pendukung Jokowi yang saat ini sebagian masih membabi buta dukung 02 dengan alasan Jokowi. Sadarkah kalian? Sadarkah kalian teman-teman, dalam agama Islam, mendukung orang dengan membabi buta itu langkah yang salah. Dalam ajaran agama diharamkan kita mengkultuskan orang. Yang lebih parah, lalu segala kesalahan terasa tidak ada. Yang ada hanya kebaikan saja, padahal faktanya kesalahan ada. Repot kan? Inilah masalah. Oke lah, jika urusan personal, misal kerabat, saudara, orang tua, rasa ikatan darah memang sulit dipisahkan. Itu pun ada ukurannya loh. Hei bro, ini urusan negara. Lepaskan itu jubah keegoan diri kalian. Saya juga dulu 2 periode sangat dukung dengan amanah Tuhan yang diberikan kepada Jokowi. Lantas saya sadar, kita ini sepertinya harus menebus berbalik sama dengan mereka yang dulu memaki, mencaci, memfitnah Jokowi. Seperti PKI, kafir, komunis, aseng, asong, banci, dan lain sebagainya. Yang anehnya, mereka sekarang bersama dukung Jokowi. Sadarlah, ini itu politik, bukan urusan kerabat, keluargamu, atau anak bojomu. Bukan. Kamu tahu tidak? Politik itu juga penuh tipu daya dan konspirasi, juga sangat penuh intrik. Apakah kamu tahu? Dari sejak dulu zaman peradaban kuno, saat orang tahu kekuasaan, tercatat segala cara tipu daya manusia dalam kekuasaan. Bahkan drama pun disajikan loh. Ada yang baik sebenarnya buruk, ada yang buruk terlihat baik, ada yang baik tetap baik, dan lain sebagainya. Sadarlah, sekali lagi ini politik. Bukan kamu hidup dengan sanak keluargamu, tetanggamu, jelas bukan. Muatan politik itu siapa yang kuat maka dia yang dapat. Kamu tahu nggak, saat dirimu bekerja, pasti berbagai cara di dalam pekerjaan ada, segala cara yang dirimu atau lawanmu lakukan untuk menjatuhkanmu, atau kamu menjatuhkan lawanmu. Coba hening dan berpikir. Dalam sebuah film Korea, ada cara menebus menyadarkan orang yang sedang kena sihir taktik politik. Sama beratnya dengan mereka dulu yang berkali-kali serang incumbent dengan 1001 cara, tapi tetap tidak berhasil. Lalu memakai metode menunduk agar sang penguasa tunduk. Itulah satu-satunya cara mereka, dengan cara menghancurkan dirinya agar lawan itu takluk. Cara seperti ini itu ternyata ada. Kalian juga sama harus sadar bahwa penguasa harus berganti karena aturannya mewajibkan seperti itu. Kalau mau tahu figur seperti apa yang layak melanjutkan kekuasaan Jokowi, tentu kalian tahu sejak awal, yaitu putra desa seperti Ganjar yang sebenarnya paling layak. Bukan yang paling benar, tapi paling layak. Karena beberapa hal koalisi ribetnya politik, tiba-tiba pilihan Jokowi berubah kan? Kalau kita flashback ke belakang, kita tahu Jokowi pilihannya ke Ganjar. Lihat saja track recordnya. Bukan karena suka tidak suka, karena Megawati, bukan itu. Kalau tidak suka tentu sudah sejak dulu 5 tahun berkuasa, sudah lugu end. Dari banyaknya ucapan Jokowi, berarti kan sebenarnya Jokowi juga tahu bahwa yang layak meneruskan ialah Ganjar, dan kalian pun tahu itu. Tapi alasan apa yang Jokowi sembunyikan? Kenapa tiba-tiba tidak bersama dengan Ganjar? Padahal sebelumnya hitungan hari juga oke-oke saja. Harusnya kalian jeli ada apa dengan Jokowi. Kalau kalian merasa bagian pendukung Jokowi, harusnya Jokowi memberitahu dong. Alasannya apa? Apa dia nggak tahu saat itu bahwa pendukung Jokowi juga pendukung Ganjar? Ternyata kan tidak ada penjelasannya, terutama ke pendukungnya. Inilah yang namanya Tuhan dibela mati-matian, tetapi Tuhan tidak peduli kepada pendukungnya. Ya, mirip cinta bertepuk sebelah tangan lah. Sama dengan Om Gemoy yang dulu gencar bersama pendukungnya, memusuhinya, juga tidak banyak peduli dengan suara hati pendukungnya. Sampai PA212 merasa dikhianati kan. Padahal dulu mati-matian membela, sampai kepalanya benjut lah, bocor lah, berdarah kena batu. Ternyata juga diabaikan kok. Ternyata politik berjalan sesuai ego mereka sendiri. Apakah ini yang dinamakan kita ini bodoh dan dimanfaatkan demi kerajaan mereka? Kita ini orang bodoh yang terpikat, orang yang sedang menjaga kerajaan dan menumpuk kerajaan mereka.
Tetap saja mereka hanya jadikan kita sebagai pendukungnya. Ya seperti mesin dukungan bagi kerajaan mereka sendiri. Kalau kita mau jujur membandingkan Jokowi dengan Ganjar, itu sebenarnya Ganjar sudah melampaui Jokowi loh. Tentu dengan perbandingan fair. Sama-sama saat Jokowi belum jadi presiden dan Ganjar belum berkesempatan jadi presiden. Jika dibandingkan saat Jokowi belum jadi presiden, bahkan sudah jadi presiden pun, kalau soal merakyat jauh lebih merakyat Ganjar Pranowo loh. Kalau meributkan UMR Jawa Tengah, lalu bagaimana Jokowi saat jadi wali kota Solo juga? Coba, fair dong. Kinerja Ganjar jauh di atas Jokowi loh. Di samping itu Ganjar lebih teruji, bukan hanya 10 tahun tetapi saat masih jadi wakil rakyat. Sedang Jokowi sebelum jadi presiden, masa ujian Ganjar lebih berat dan panjang loh. Mau bantah dengan asumsi Jokowi berani kepada eksistensi negara lain dengan kata tidak mau ditekan oleh penguasaan negara maju? Memangnya Jokowi punya kejutan apa soal urusan luar negeri sebelum jadi presiden? Tidak punya. Jokowi belum punya cerita seperti Ganjar saat belum jadi presiden. Contohnya, Ganjar menolak tim sepak bola Israel. Boom saat itu. Jokowi tidak pernah punya sejarah begituan. Tetapi Ganjar berani mempertaruhkan nama dirinya. Ketahuan kan nyalinya melebihi Jokowi. Saya nggak tahu bagaimana nanti Ganjar setelah jadi presiden. Saya nggak tahu bagaimana nanti Ganjar setelah jadi presiden melawan tekanan banyak negara maju. Dengan melihat ini sangat yakin dia akan lebih berani. Maka kita harus memberi kesempatan ke Ganjar maju jadi presiden. Karena dialah yang layak saat ini. Ibarat bekalnya Ganjar itu melebihi Jokowi. Saat era dulu Jokowi mau jadi presiden. Ganjar lebih merakyat dan mumpuni semasa Jokowi belum jadi presiden. Ini bisa dibandingkan. Ini hanya sedikit kesan yang saya tangkap soal ego manusia dan berilah kesempatan kepada yang lebih layak.